Bab 66, sebuah kecelakaan. Nak, aku akan membayar 30 juta yuan untuk batu giok jenis kaca ini. Bagaimana tentang itu, kata Tuan Fu. Tidak masalah, jawab Guning. Itu harga yang wajar. Untuk saat ini, Guning membawa sekitar 270 juta yuan. Haha, aku suka caramu yang efisien dalam membuat kesepakatan. Bagus, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Efisiensi Guning kembali meninggalkan kesan baik pada Master Fu. Dia segera menelepon untuk mentransfer uang. Nak, jika kamu tidak keberatan, panggil aku Kakek Fu. Jika Anda membutuhkan dukungan saya di masa depan, beritahu saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda, kata Guru Fu. Dia dengan tulus ingin berteman dengan wanita muda ini. Tuan Fu sangat canggih. Dia yakin bahwa Guning adalah remaja yang menjanjikan. Kakek Fu, aku butuh bantuanmu sekarang. Guning tidak ragu-ragu meminta bantuan Guru Fu. Oh, apa yang terjadi? Beritahu saya. Tuan Fu sedikit terkejut dan penasaran. Ya, saya berencana mendaftarkan perusahaan perhiasan, tapi saya juga tahu kalau proses ini sangat merepotkan. Jadi, apakah Anda punya kenalan di Biro Perindustrian dan Perdagangan? Bisakah Anda membantu saya membuat prosesnya lebih lancar dan cepat? Tentu saja, saya akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Karena Tuan Fu bersedia membantu, Guning tentu saja tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan itu. Sebenarnya dia memutuskan untuk memanfaatkan jaringannya sepenuhnya. Lagi pula tidak ada yang salah dengan hal itu. Apa? Anda akan membuka perusahaan perhiasan? Mengetahui hal itu, Tuan Fu merasa takjub. Gadis muda ini sangat ambisius. Dia bahkan berani membuka perusahaan perhiasan. Ya, jawab Guning dengan serius. Berapa modal terdaftarnya? Tuan Fu bertanya. Modal awalnya 100 juta, yang akan ditambahkan di masa depan, kata Guning. Tuan Fu menarik napas panjang. Meskipun 100 juta bukanlah jumlah yang banyak dalam industri perhiasan, itu adalah jumlah uang yang sangat besar bagi seorang gadis muda. Gadis ini bukanlah remaja biasa. Namun, meskipun Guning adalah gadis yang sangat pintar, memulai sebuah perusahaan berisiko. Guru Fu bertanya dengan ragu, apakah Anda yakin akan membuka perusahaan perhiasan? Untuk memulai bisnis membutuhkan lebih dari sekedar uang. Anda harus mempunyai kemampuan untuk menjalankannya, dengan perbekalan yang stabil. Lagi pula, kamu seorang pelajar sekarang. Apakah Anda punya cukup waktu untuk mengelolanya? Tuan Fu tidak akan menghentikan Guning. Dia hanya khawatir Guning tidak sepenuhnya memahami aturan dan mungkin kehilangan uang. Guning tahu Tuan Fu peduli padanya. Dia menjawab dengan tulus, Kakek Fu, saya sudah siap sepenuhnya. Selain itu, saya memiliki staf profesional untuk membantu saya menjalankan perusahaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena Guning percaya diri, Tuan Fu tidak ingin mengecewakannya. Hebat, ini bukan masalah besar. Saya akan membantu Anda dengan pendaftarannya. Oh, berapa umurmu sekarang? Terima kasih, Kakek Fu. Saya sudah 18 tahun. Saya sudah dewasa, kata Guning. Tapi aku masih harus mencari toko. Saya akan menghubungi Anda setelah saya menemukan tokonya. Tentu saja, tak masalah. Saya akan menanganinya, kata Tuan Fu dengan gembira. Terima kasih banyak, Kakek Fu, kata Guning. Tuan Fu tidak tinggal lebih lama lagi sebelum dia pergi. Setelah Tuan Fu pergi, Guning juga pergi. Dia pergi ke jalan barang antik. Guning tidak ingin mengoleksi barang antik. Dia hanya ingin mengambil risiko. Jadi dia tidak berjalan ke toko, tapi melihat sekeliling stan kecil di luar. Meskipun tidak semua barang di toko itu asli, barang asli akan diberi label harga. Barang itu mahal. Setelah beberapa saat, Guning merasa kecewa. Dia belum melihat satupun barang antik asli. Dia terus mencari untuk waktu yang lebih lama. Akhirnya, dia menemukan sebuah benda dengan kekuatan di sebuah stand kecil. Itu adalah cangkir anggur. Kekuatannya sangat kental, artinya pasti memiliki sejarah yang panjang. Hei, berapa harganya? Guning menunjuk ke cangkir anggur. Melihat Guning masih seorang gadis muda, pemilik kios berasumsi dia tidak akan membelinya, jadi dia menjawab dengan acuh tak acuh, ini dari zaman Qianlong. 10.000 yuan. Sebuah benda dari zaman Qianlong. Bagaimana nilainya hanya 10.000 yuan?
Nilainya setidaknya 500.000 yuan. Oleh karena itu, di mata pemilik stand, itu pasti palsu. Namun kali ini pemilik stand salah. Cangkir anggur ini asli. Guning hanya tidak yakin dari periode mana itu berasal. Karena itu nyata, Guning sama sekali tidak peduli dengan 10.000 yuan. Ia segera mengeluarkan setumpuk uang dari tas punggungnya untuk pemilik stand. Pemilik stand tidak menyangka gadis remaja ini akan benar-benar membelinya tanpa tawar-menawar. Dia terkejut. Ia sebenarnya percaya kalau gadis remaja ini tidak akan membelinya, sehingga ia sengaja mematok harga setinggi itu. Kalau tidak, ini hanya akan dijual dengan harga beberapa ratus yuan. Apakah itu asli? Pemilik stand sendiri tidak percaya ada barang antik asli di stand kecilnya. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan yang asli. Gadis muda ini pasti tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia hanya menyukainya. Pemilik stand rupanya senang menjualnya dengan harga tinggi. Dia dengan senang hati mengambil uang itu kalau pembelinya menyesal. Namun, dia tidak tahu sebenarnya dialah yang harus menyesal. Pemilik kios mengambil uang itu, dan Guning mengambil cangkir anggurnya. Kesepakatan telah selesai. Tidak ada yang bisa menyesal. Guning memasukkan cangkir anggur ke dalam ranselnya sambil berdiri. Tepat pada saat itu, sesuatu pecah di bawah kakinya. Ada banyak pecahan porselen. Seorang pria berteriak kesakitan, "Oh, sial, vas glasir kacang hijauku." Setelah itu, pemuda itu memelototi Guning. Dia berteriak dengan marah, "Itu kamu. Anda menjatuhkan vas saya ke tanah. Sekarang rusak. Anda harus membayar saya uang untuk itu." Guning segera tahu dia bertemu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan. Itu bukanlah hal yang aneh dalam industri barang antik. Seseorang akan menggunakan barang antik palsu dengan sengaja menyebabkan kecelakaan dan menuntut ganti rugi dengan harga yang sama dengan barang antik asli. Orang seperti itu bisa dengan mudah sukses, karena mereka selalu memilih pihak yang lemah untuk dimanfaatkan. Dan Guning tampak seperti gadis remaja yang pasti mudah takut. Jadi dia menjadi sasarannya. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang bersedia membantu jika mereka terlibat dalam masalah tersebut. Namun pria itu mengambil keputusan yang salah. Meskipun Guning adalah seorang gadis remaja, dia tidak mengizinkan siapapun mengganggunya sekarang. "Saya tidak menyentuh vas Anda," kata Guning dengan tenang. Pria itu hanya mencoba menjebaknya, tetapi dia benar-benar tidak menyentuh vasnya. Bab 67, Lari. "Apa? Jika kamu tidak menyentuhnya, vasku tidak akan jatuh." Pria itu membantah. "Terus?" Guning bertanya. "Ini adalah vas glasir kacang hijau dari zaman Kangxi. Setidaknya bernilai 500.000 yuan di pasar. Karena kamu masih gadis muda, 500.000 yuan sudah cukup." Guning mencibir. Pria itu benar-benar tidak tahu malu. "Yah, aku bisa memberikan kompensasi padamu, tapi kata-katamu saja tidak cukup. Jadi, saya harus membiarkan ahlinya mengidentifikasinya. Jika nilainya benar-benar 500.000 yuan, saya akan segera membayar Anda," kata Guning. Pria itu sedikit panik. Nada suaranya melembut. "Tidak perlu repot. Untuk menemui ahlinya memerlukan biaya yang besar. Saya sendiri memiliki sertifikat keaslian. Itu bisa membuktikan vas ini asli." Mengatakan ini, lalu manusia mengeluarkan apa yang disebut sertifikat keasliannya. Tentu saja Guning tidak mempercayainya. "Itu bukan masalah besar. Saya akan membayar biaya ahlinya," tambahnya. Pria itu berhenti sejenak. Dia sekarang menyadari bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah, tetapi dia tidak mau menyerah. "Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Saya butuh uangnya sekarang. Bayar saya sekarang juga, atau saya akan menelepon polisi," pria itu diperingatkan. Dia segera mengeluarkan ponselnya, seolah hendak menelepon. Guning menarik sudut bibirnya. Dia tahu pria itu mengancamnya. Lalu dia berkata dengan santai, "Baiklah, lanjutkan." Pria itu tidak menyangka Guning tidak akan takut sama sekali, yang membuatnya berada dalam dilema. Sementara itu, seorang pria di bertahan tiba-tiba terhenti, "Astaga, jangan terlalu kesal. Bagaimanapun, kita bisa bernegosiasi. Dia hanyalah seorang remaja. Akan buruk bagi masa depannya jika dia ditangkap oleh polisi. Kenapa kamu tidak menawarnya saja?"
Pria itu sepertinya sedang membantu Guning, tapi sebenarnya dia adalah kaki tangan. Sayangnya, Guning melihatnya dengan jelas. Apa yang terjadi di sini? Suara seorang lelaki tua terdengar pada saat yang bersamaan. Tak lama kemudian, sekelompok orang masuk ke dalam kerumunan. Dua lelaki tua berusia sekitar 70 tahun berjalan di depan. Salah satunya secara tak terduga adalah Guru Fu. "Nak, itu kamu? Apa yang telah terjadi?" Melihat itu adalah Guning, Tuan Fu sedikit terkejut. Sepertinya Guning sedang dalam masalah. Namun pemuda yang menuntut ganti rugi tiba-tiba mengubah wajahnya. Pembukaan dia mengenal kelompok itu. Oh, itu hanya kecelakaan. Hanya kecelakaan. Sebelum Guning bisa membuka mulut, pria itu langsung berkata. Dia mengubah sikapnya. Dia takut pada dua lelaki tua di depannya ini. Tak seorang pun di pasar barang antik tidak mengenal Tuan Fu dan Tuan Yan. Keduanya adalah pihak yang berwenang. Tidak ada yang berani merasakan perasaan mereka. Terutama Tuan Yan, dia bukan hanya ayah dari wali kota G, tetapi juga seorang ahli di bidang barang antik yang tidak dapat disangkal. Dia bisa mengetahui apakah vas itu asli atau tidak dengan matanya sendiri. Kedua pria yang ingin memanfaatkan Guning terkejut dengan fakta bahwa Guning mengenal Tuan Yan dan Tuan Fu. Tetapi Tuan Yan dan Tuan Fu segera memahami apa yang terjadi ketika mereka melihat pecahan porselen di tanah. Keduanya kesal. Bukan hal yang aneh jika kecelakaan seperti itu terjadi, namun jika hal itu menimpa Guning, para pelakunya kini berada dalam masalah. Mater Fu menganggap Guning sebagai teman dan cucunya. Dia secara alami akan melindunginya. Karena itu, Tuan Fu tidak senang dan bertanya. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Rupanya dia tidak percaya. Pemuda itu langsung mengeluarkan lapisan keringat dingin di sekitar dahinya. Dia memang ingin mengatakan ya, tapi jelas itu bukan jawaban yang bijak. Pada akhirnya, pemuda itu tidak tahan lagi dengan tekanan dari Tuan Fu. Dia meminta maaf, Tuan Fu, saya minta maaf. Ini adalah kesalahanku. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku, Tuan Fu marah. Pemuda itu segera menoleh ke Guning. Dia bahkan membungkuk ke tingkat yang rendah. Nona, saya minta maaf. Mohon terima permintaan maafku. Aku menerima permintaan maafmu kali ini, tapi aku akan meminta orang-orangku di sini untuk mengawasimu. Jika kamu berani melakukannya lagi, kamu akan masuk penjara lain kali, kata Guning. Dia mengancam mereka untuk menghentikan perbuatannya lagi. Tentu-tentu. Keduanya menjawab sekaligus. Mereka seperti tikus di jalanan sekarang. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka sekarang adalah pergi secepat mungkin. Setelah itu, mereka langsung kabur. Hal ini sering terjadi di jalan ini. Anda harus berhati-hati mulai sekarang, kata Guru Fu kepada Guning. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, Guning akan dimanfaatkan. Aku akan melakukannya, kakek Fu. Meskipun Guning tidak mengizinkan orang lain menindasnya sekarang, dia membalas kebaikan Guru Fu dengan tulus. Baiklah, sekarang izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Yan, Presiden Asosiasi Barang Antik, kata Tuan Fu kepada Guning. Senang bertemu Anda, Tuan Yan, sapa Guning dengan sopan. Kamu juga. Tuan Yan adalah orang yang serius, terutama di hadapan generasi muda. Jadi dia menjawab dengan santai ketika Guning menyapanya, tapi dia tidak meremehkannya sama sekali. Baiklah, sekarang permisi, saya akan pergi sekarang, kata Guning. Setelah Tuan Fu memberinya anggukan setuju, Guning pergi. Kemudian, dia menggunakan mata gioknya untuk memindai objek di sekitarnya. Dalam beberapa meter, dia menemukan benda lain yang memiliki kekuatan. Itu adalah lempengan tinta dengan kekuatan yang kuat. Guning segera pergi. Dia menanyakan harganya, lalu segera membayar uangnya. Dia hanya membayar 5.000 yuan untuk barang antik asli. Tuan Fu dan Tuan Yan tidak jauh di belakang Guning. Keduanya menyaksikan apa yang telah dilakukan Guning, dan mereka terkejut. Mereka tidak tahu apakah Guning mengerti barang antik atau tidak, tapi dia dengan santai membelinya tanpa identitas. Nak, kamu, Tuan Fu berjalan ke arah Guning dengan cepat. Dia ingin berhenti, tapi dia terlambat. Kesepakatan telah selesai. Tuan Fu menghela nafas berat. Apakah kamu tahu barang antik, gadis muda? Tuan Yan menyetujuinya. Nada suaranya masih serius.
Meskipun Tuan Yan tidak menyukai perilakunya, dia tidak menghakiminya karena itu bukan urusannya. Bab 68, Pertempuran demi lempengan tinta. Tidak juga, kata Guning. Lalu kenapa kamu membeli lempengan tinta ini tanpa berpikir dua kali? Tuan Fu mengkritik. Dia mengharapkan yang lebih baik dari Guning. Karena instingku. Bolehkah saya mengundang kedua tuan itu untuk minum teh? Tuan Yan, bisakah Anda membantu saya mengidentifikasi objek ini, kata Guning. Tuan Yan adalah seorang ahli barang antik. Dia memiliki ketertarikan khusus terhadap barang antik, dan tidak pernah menolak untuk mengidentifikasi suatu benda. Dia hanya berpikir tidak perlu minum teh. Tapi melihat Guning begitu percaya diri, seolah-olah lempengan tinta ini asli, Tuan Yan semakin penasaran sekarang. Jika lempengan tinta itu asli, akan merepotkan untuk mengidentifikasinya di sini. Maka Guru Yan menjawab, baik. Mereka pergi menuju rumah teh terdekat. Mereka punya kamar pribadi karena mereka semua adalah tokoh penting. Sebelum mereka duduk, Tuan Yan membuka mulut dengan penuh semangat. Nak, izinkan aku melihatnya sekarang. Lempengan tinta dipegang di tangan Guning. Begitu Tuan Yan membuka mulutnya, Guning langsung menyerahkannya kepadanya. Tuan Yan mengambil lempengan tinta itu, dan asyik mengidentifikasinya. Baik Tuan Fu dan Guning tetap diam, klakson tehnya. Tuan Yan terus mengamati, menyentuh dan membersihkannya selama beberapa saat. Pada akhirnya, mata Tuan Yan bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Itu nyata. Ini nyata. Ini adalah lempengan tinta dari zaman Qianlong. Itu milik penyair terkenal, pelukis buku dan prefek Lai Shou, Zhang Wentao. Itu pasti spesies tua juga. Apa? Mendengar itu, Tuan Fu juga terkejut sekaligus bersemangat. Barang antik yang begitu berharga ditemukan oleh seorang gadis remaja, yang lebih mengejutkan Tuan Yan. Dia bertanya, Nak, apakah kamu benar-benar mengetahui hal ini berdasarkan pertimbanganmu? Sejujurnya, Tuan Yan tidak percaya akan hal itu. Guning sangat percaya diri, seolah dia sudah tahu itu nyata. Guning juga mengerti bahwa logikanya tidak persuasif, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Oleh karena itu dia harus berpegang pada kebijakan. Ya. Tuan Yan dan Tuan Fu masih tidak percaya, tetapi karena gadis itu berkata demikian, mereka tidak ingin meminta lebih banyak. Tuan Yan menaruh lapisan tinta di tangannya. Dia semakin senang. Nak, apakah kamu ingin menjualnya? Jika Anda mau, saya bisa membayar Anda sesuai harga pasar, kata Tuan Yan. Master Yan tidak hanya ahli barang antik, dia juga ahli kaligrafi. Dia menyukai alat kaligrafi itu. Baiklah, Tuan Yan, saya mengenal gadis Gu sebelum Anda. Jika dia ingin menjualnya, saya harus menjadi pembeli pertama. Kamu tidak bisa mengambil dariku. Tuan Fu segera berdiri ingin mengambil lempengan tinta itu. Meskipun Master Fu tidak seprofesional Master Yan, dia adalah seorang pecinta. Dia tidak suka kaligrafi, tapi dia suka mengoleksi benda-benda kuno. Guning merasa malu. Dia tidak ingin melihat dua senior terhormat itu bertengkar memperebutkan lempengan tinta. Guning mengerti bahwa Tuan Fu ingin mendapat prioritas karena mereka bertemu terlebih dahulu. Tuan Yan, di sisi lain, segera melindungi lempengan tinta itu erat-erat di pelukannya. Dia memandang Guru Fu dengan cara yang agresif. Tuan Fu, Anda sama sekali tidak menyukai kaligrafi. Mengapa kamu membutuhkannya? Saya tidak suka kaligrafi, tapi saya suka benda kuno, kata Tuan Fu. Tuan Yan benar-benar takut Guning akan menjual lempengan tinta itu kepada Tuan Fu karena keduanya telah bertemu satu sama lain sebelum dia. Dia harus menggunakan kartu asnya di dalam lubang. Jika kamu tidak bersaing denganku, aku akan memberimu sebotol anggur bunga persik berumur 10 tahun, kata Guru Yan kepada Guru Fu. Mendengar itu, mata Tuan Fu berbinar. Dia berhenti bersaing untuk mendapatkan lempengan tinta, tetapi menawar 2 botol. Tuan Yan mengerutkan kening. Dia enggan melakukan hal itu, tapi untuk lempengan tinta, dia akhirnya berkompromi. Baik, 2 botol. Tuan Yan mengatupkan giginya. Setelah itu, Tuan Fu merasa senang. Dia kembali ke tempat duduknya. Dan Tuan Yan kemudian menyadari bahwa Guning belum setuju untuk menjual lempengan tinta itu. Nah, Nak, bisakah kamu menjualnya kepada kakek Yan? Tuan Yan memandang Guning dengan tulus. Sepertinya lempengan tinta itu adalah bagian dari tubuhnya. Jika Guning mengambilnya kembali, itu seperti memotong daging dari dagingnya.
Tuan Yan saat ini benar-benar berbeda dari lelaki tua serius sebelumnya. Sebenarnya, alasan mengapa Guning mengundang Tuan Yan untuk mengidentifikasi lempengan tinta itu adalah karena dia bermaksud menjualnya kepadanya. Dia tidak yakin Tuan Yan akan menginginkannya, tetapi karena dia adalah ahli barang antik, dia mungkin tidak mau melewatkan barang antik asli. Tentu saja, jawab Guning. Tuan Yan sangat senang sekarang. Baiklah, nak. Aku juga tidak akan berbohong padamu. Lempengan tinta ini berasal dari zaman Qianlong. Itu milik penyair terkenal, pelukis buku dan prefek Lai Zhou, Zhang Wentao. Nilainya sekitar 5 juta yuan. Saya akan membayarmu 5 juta yuan. Itu harga yang bisa diterima bagi kami berdua. Tidak masalah, Guning menyetujui tanpa ragu-ragu. Dia tidak peduli dengan harganya asalkan bisa diterima. Nak, jika kamu beruntung lagi lain kali, kamu harus menjualnya kepadaku dulu. Meskipun dia berhenti bersaing dengan Master Yan, Master Fu masih sedikit tidak senang. Guning tersenyum tipis. Kakek Fu, kamu telah meninggalkan lempengan tinta itu demi 2 botol anggur bunga persik. Saya berasumsi Anda pasti pecinta anggur. Saya membawa secangkir anggur di sini. Apakah kamu ingin melihatnya? Mengatakan ini, Guning kemudian mengeluarkan cangkir anggur dari ranselnya. Baik Tuan Yan dan Tuan Fu terdiam sesaat. Mereka semua berpikir, apakah dia beruntung lagi? Jika dia beruntung lagi, dia pastilah gadis yang beruntung. Atau, dia harus punya kemampuannya sendiri. Tuan Fu duduk dekat Guning. Begitu dia mengeluarkan cangkirnya, Tuan Fu memegang dan memegangnya. Tapi dia bukanlah seorang ahli. Dia kemudian segera memberikannya kepada Tuan Yan. Tuan Yan, lihat sekarang. Dengan keraguan dalam hati, Tuan Yan segera mengambil cangkir anggur dari Tuan Fu. Cangkir anggur itu bulat, lurus, menutupi perut bagian dalam, cincin binatang, dan 3 kaki. Itu adalah bentuk cangkir anggur dari dinasti Tang. Kemudian Master Yan fokus pada materi dan tandanya. Tuan Fu duduk di samping memandang Tuan Yan dengan cemas. Dia membuka mulutnya beberapa kali, ingin menanyakan hasilnya, tapi tidak ingin mengganggunya juga. Sumber konten ini Nov, L.B.I.N. Tuan Yan semakin bersemangat. Itu nyata. Itu dari dinasti Tang. Ini adalah cangkir anggur kerajaan dari pemerintahan Wu. Apa? Benar-benar? Tuan Fu melompat dari tempat duduknya karena kegirangan. Melihat itu, Guning merasa khawatir pada Tuan Fu. Dia tidak ingin melihatnya jatuh. Ya. Itu pasti nyata. Ada juga beberapa cangkir anggur kerajaan di museum. Saya kenal mereka, jawab Tuan Yan. Hahaha. Saya suka itu. Tuan Fu tertawa bahak karena bahagia. Dia Tuan takut Yan akan bersaing dengannya, jadi dia mengambil kembali cangkir anggur itu. Baik Guning dan Tuan Yan tidak bisa berkata-kata. Bab 69, terjebak. Meskipun Tuan Yan menyukai cangkir anggur dari dinasti Tang ini, dia baru saja mendapatkan lempengan tinta. Dia tidak akan bersaing dengan Master Fu lagi. Tuan Yan, berapa harga cangkir anggur ini? Tuan Fu bertanya. Gelas anggur di museum itu masing-masing bernilai 300.000 yuan 10 tahun yang lalu. Saat ini, harganya pasti 10 kali lebih tinggi. Sekitar 3 juta yuan, kata Master Yan. Meskipun ini bukan benda kerajaan yang digunakan oleh permaisuri Wu, itu adalah benda di istana. Dan kualitasnya lebih unggul. Pasti pernah dipakai oleh bangsawan, jadi harganya masih lumayan. Bagus, kalau begitu saya akan membayar 3 juta yuan. Bagaimana dengan gadis Gu itu? Tuan Fu bertanya pada Guning. Tidak masalah, jawab Guning. Setelah kesepakatan, mereka mentransfer uang tanpa menandatangani kontrak. Guning mempercayai kedua pria tua itu. Mereka tidak akan menyesali atau melanggar aturan. Selain itu, kesepakatan sudah selesai. Sekalipun barang antik itu tidak asli, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah semuanya selesai, Tuan Yan dan Tuan Fu kemudian menyadari sesuatu yang penting. Tuan Yan bertanya pada Guning, apakah Anda membeli cangkir anggur secara kebetulan juga? Ya, kata Guning jujur. Baik Master Yan dan Master Fu menarik napas panjang setelah penegasan Guning. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Guning bisa mengetahui kedua benda asli ini, mereka terkejut dengan keberuntungannya yang luar biasa. Tak lama kemudian, Guning meminta pergi.
Tuan Fu bermaksud mengundang Guning untuk makan malam bersama mereka, tetapi Guning menolak karena ada hal lain yang harus dia tangani. Sebelum dia pergi, Tuan Yan memberikan kartu nama. Nak, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakek Yan, seperti cara kamu memanggil Tuan Fu. Jika Anda membutuhkan dukungan saya di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Dan tentu saja, jika Anda memiliki barang antik asli lainnya, izinkan saya melihatnya terlebih dahulu, tetapi saya hanya akan membeli satu jika saya menyukainya. Rupanya, Tuan Yan ingin berteman dengan Guning. Tidak perlu khawatir, Kakek Yan. Jika saya menemukan barang antik asli di masa depan, saya akan menelepon Anda terlebih dahulu, kata Guning dan mengambil kartu nama itu. Dia tidak punya kartu namanya sendiri, jadi dia mengeluarkan selembar kertas dan pena. Dia menuliskan nama dan nomor teleponnya di kertas itu, lalu menyerahkannya kepada Tuan Yan. Hai. Kamu tidak bisa hanya beralih ke Master Yan. Kamu juga harus mengubahku. Kata Tuan Fu, dia tidak ingin ketinggalan. Saya akan. Guning merasa ingin tertawa. Kedua senior ini sungguh menyenangkan. Setelah Guning pergi, Tuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, gadis ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan memotong 3 batu giok tingkat tinggi pagi ini, dan menghasilkan 100 juta yuan sekaligus. Tuan Fu menambahkan. Apa? Bagaimana itu mungkin? Dia memotong 3 batu giok tingkat tinggi dalam satu pagi. Tuan Yan terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tuan Fu tidak menyebutkan Guning akan membuka perusahaan perhiasan. Jika dia berkata demikian, Tuan Yan mungkin akan terkejut dan bodoh. Tuan Fu tahu apa yang bisa dia katakan dan apa yang tidak boleh dia katakan. Perusahaan Guning belum mendaftar. Tidak pantas untuk mengatakannya sekarang. Guning sudah memanggil sopirnya ketika dia meninggalkan jalan perjudian batu. Sopirnya telah tiba setengah jam yang lalu, tetapi Guning telah bertemu Tuan Fu dan Tuan Yan di tengah jalan, dan dia terlambat setengah jam. Ketika dia keluar dari jalan barang antik, dia melihat mobil yang dikenalnya dan pergi. Namun ketika dia membuka pintu mobil, dia menemukan pengemudinya adalah pria yang berbeda. Sebelum Guning sempat bertanya, pemuda itu membuka mulutnya terlebih dahulu. Senang bertemu denganmu, Nona Gu. Sopir yang mengantarmu ke sini merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku menggantikannya menjadi supirmu hari ini. Guning tidak meragukannya. Dia mengangguk, lalu naik ke mobil. Mobil dihidupkan lalu pergi. Berkendara menjauh dari jalan barang antik, mobil tidak kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang ke sini. Sebelum Guning sempat bertanya lagi, pengemudi muda itu menjelaskan, sekarang jam sibuk. Ada kemacetan di depan. Kita bisa menempuh jalan lain, dan menghemat waktu. Kami akan kembali ke hotel dalam waktu 1 jam. Guning tidak akrab dengan kota G, tapi dia tahu kota itu pasti sangat ramai di jam sibuk. Karena itu dia tidak meragukan penjelasan pengemudi itu. Seperti yang dikatakan pengemudi muda itu, dia memilih jalan yang tidak terlalu ramai. Namun sekitar 20 menit kemudian, mobil tersebut melaju ke arah sekutu di tempat terpencil. Guning kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera mencengkeram leher pengemudi muda itu, dan berkata dengan dingin, hentikan mobilnya. Pengemudi muda itu tidak menyangka Guning akan menyadarinya secepat itu, dan dia sangat kuat. Ketika lehernya dicengkeram, dia hampir tidak bisa bernapas. Dia menghentikan mobilnya tanpa sadar. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Guning bertanya. Pengemudi muda itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebelum sempat, beberapa pria berlari mengepung mobil dari jarak 2 meter. Guning kesal. Dia langsung membuat pengemudi muda itu pingsan. Apakah gadis itu baru saja membuat pengemudinya pingsan? Seorang pria yang berdiri di depan mobil melihat apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Dia berkata dengan terkejut kepada pria lain di sampingnya. Apa? Pria lainnya juga terkejut. Seorang gadis remaja membuat pria dewasa pingsan. Tapi pria itu sama sekali tidak takut pada Guning. Dia malah memerintahkan, tarik gadis itu keluar sekarang. Namun, sebelum ada yang maju, Guning membuka pintu mobilnya sendiri. Mata gioknya penuh kekuatan sekarang, dan dia juga penuh energi. Dia sama sekali tidak takut pada pria-pria di luar ini. Guning sendiri yang keluar, jadi pria yang berencana menariknya keluar berhenti. Saat mereka melihat wajah Guning, semua pria kagum dengan kecantikannya.
Gadis muda yang cantik. Guning dengan dingin melirik pria di depannya. Mereka semua berusia antara 20 dan 30 tahun dan berperilaku seperti gangster. Mereka pasti gangster. Guning berpikir sendiri. Pria yang menjadi kepala mereka berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah pria bertubuh besar dengan sweater hitam dan celana longgar. Dia tampak kasar. Jika orang biasa melihatnya, dia akan ketakutan, tapi Guning bukanlah gadis biasa. Dia tidak takut sama sekali. Li Shenzhen mengirimmu ke sini, kan? Itu tidak meyakinkan. Guning hanya memiliki hubungan buruk dengan Li Shenzhen ketika dia berada di kota G. Tidak ada yang akan melakukan itu kecuali dia. Bab 70, cara biasa seorang wanita. Mendengar itu, orang-orang itu tampak teringat sesaat. Mereka terkejut Guning mengetahui siapa yang ada di belakang mereka. Mereka segera memahami bahwa Guning pasti memiliki hubungan buruk dengan Li Shenzhen sebelumnya, jadi dia tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu kepala suku tidak mau bersembunyi. Gadis muda, karena kamu tahu dengan siapa kamu mempunyai hubungan buruk, kamu pasti tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar. Kami di sini hari ini untuk memberi Anda pelajaran. Maaf, kata kepala itu. Mengetahui hal itu, Guning membenci Li Shenzhen. Li Shenzhen bahkan tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Sepertinya dia terlalu percaya diri. Memang benar, Li Shenzhen sangat percaya diri sehingga dia yakin Guning hanya bisa menyerah pada pria dewasa ini. Oh, karena kamu tahu seseorang tidak akan pernah merasa kesal, bukankah kamu takut aku adalah salah satu dari orang-orang yang tidak boleh memiliki hubungan buruk denganmu? Guning bertanya dengan tenang. Dia tidak tampak takut sama sekali. Mendengar itu, orang-orang ini sejenak sebelum tertawa bahak. Gadis muda, tahukah kamu siapa kami? Kami dari King Gang. Geng King. Pernahkah Anda mendengar tentang kami? Kami adalah salah satu dari 2 geng terbesar di daratan ini. Dan kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam pada kami, kata pria itu dengan nada meremehkan. Guning merasa tegang. Dia tidak mengira mereka berasal dari Geng King. Bagaimanapun, karena mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah terlebih dahulu, Guning memutuskan untuk melawan mereka sampai akhir. Selain itu, dia tidak percaya ketua geng itu adalah pria yang tidak rasional. Jika demikian, bagaimana dia bisa menjadi kepala? Bagaimana dia mengelola pengikutnya? Saya tidak ingin membalas dendam, Guning mengompresnya, dan berkata dengan ringan. Saat para gangster itu yakin dia pasti ketakutan, Guning melanjutkan. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah itu, Guning menyerang mereka terlebih dahulu. Dia datang langsung ke arah yang disebut kepala, tiba-tiba menendang perut. Guning bergerak terlalu cepat, sehingga pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia dipukul tepat di bagian perut, lalu ditendang ke udara seperti baru saja dihantam benda berat. Tepat setelah itu, dia terjatuh ke tanah, menimbulkan rasa sakit. 3 pria lainnya membulatkan mata karena terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah mereka sedang bermimpi? Guning sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia langsung menyerang pria lain. Meskipun orang kedua menyadari kedatangan Guning, dia dipukul tepat di pipinya sebelum dia bisa melawan. Orang kedua langsung terjatuh ke tanah sambil mengeluarkan darah dengan beberapa gigi tanggal. 2 gangster lainnya sekarang merasa sedikit takut, tetapi mereka tidak ingin melarikan diri seperti pengecut. Jadi mereka mengangkat tinju mereka, berlari ke arah Guning. Guning melepas ranselnya, melemparkannya untuk memukul pria depan yang berlari ke arahnya. Kepala orang depan itu dipukul dengan kekuatan yang besar lalu dibenturkan ke dinding di dekatnya. Dia jatuh karena pusing sesudahnya. Guning menggunakan ranselnya untuk memukul orang terakhir, tapi pria itu melarikan diri dengan cepat. Namun, Guning segera menendang kakinya ke arah lutut pria itu. Orang terakhir tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menekuk lututnya. Wah, apakah kamu melamarku? Maaf, kamu tidak pantas untukku, Guning mempermalukannya. Dia kemudian memukul pria itu tepat di kepalanya dengan ranselnya lagi. Pria itu tidak dapat menghindarinya kali ini, dan terjatuh ke tanah. 4 gangster semuanya dipukuli hingga jatuh oleh Guning dalam beberapa menit. Meskipun mereka tidak dipukul sampai menjadi cacat, mereka tidak dapat berdiri lagi. Guning tidak langsung pergi. Dia malah berjalan ke kepala mereka. Kamu,
Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala itu ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa berdiri, apalagi melarikan diri. Guning tidak menjawab pertanyaannya. Dia mengangkat teleponnya di tanah, dan bertanya, apakah Li Shenzhen meneleponmu? Ya, pria itu segera menjawab. Kemudian, Guning membuka ponselnya, memeriksa panggilan terakhirnya. Nama Li Shenzhen benar-benar tertera di sana. Dia menelepon pada pukul 14.15, dan panggilan itu berlangsung selama 7 menit. Apa yang Li Shenzhen ingin kamu lakukan padaku? Berapa harganya? Guning melanjutkan. Dia ingin kami memperkosamu, dan merekamnya dalam video, lalu mengunggahnya ke internet. Dia membayar kami 100.000 yuan untuk itu, jawab pria itu. Guning mencibir, tapi wajahnya tampak dingin. Matanya penuh kesal. Pemerkosaan merupakan cara yang biasa dilakukan seorang wanita dalam menghadapi wanita lain. Xiao Feifei pernah melakukan itu sebelumnya. Guning berasumsi wanita yang akan memiliki hubungan buruk dengannya di masa depan mungkin akan melakukan hal yang sama. Dia tidak meragukan hal itu. Namun Xiao Feifei hanya membayar beberapa ribu yuan, sedangkan Li Shenzhen membayar 100.000 yuan. Apakah martabat Guning hanya bernilai 100.000 yuan? Tidak, martabat Guning sangat berharga. Kali ini, Guning benar-benar tidak akan memaafkan Li Shenzhen. Meskipun Xiao Feifei telah melakukan hal yang sama padanya, Xiao Feifei tidak bisa mengancamnya sama sekali. Dia bisa menghukum Xiao Feifei dengan cara yang lembut, tapi bagi Li Shenzhen, yang meminta bantuan Qing Gang, itu adalah masalah besar. Guning benar-benar kesal. Dia menggunakan telepon pria itu, langsung menelepon kembali Li Shenzhen. Pada saat yang sama, Li Shenzhen sedang makan bersama Qin Yifan di sebuah restoran. Suasananya cukup harmonis. Yifan, kudengar ada film berjudul Growing Up Together yang akhir-akhir ini sangat populer. Mengapa kita tidak pergi dan menontonnya bersama? Li Shenzhen mengundang Qin Yifan dengan antisipasi di matanya. Dia ingin menonton film itu karena suatu alasan. Film ini terutama bercerita tentang pasangan yang tumbuh bersama. Dia dan Qin Yifan juga tumbuh bersama. Oleh karena itu, Li Shenzhen bermaksud menggunakan film tersebut untuk mengungkapkan perasaannya kepada Qin Yifan. Meskipun ini bukan pertama kalinya Li Shenzhen memberitahu Qin Yifan perasaannya terhadapnya, dan dia telah ditolak berkali-kali, dia terus berusaha karena dia mencintai Qin Yifan. Terlebih lagi, pernikahan mereka akan sangat membantu keluarga Li.